Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Lapangan udara terpencil di kawasan pegunungan Papua menjadi pusat perhatian Satuan Densus 88. Lokasi tersebut selama beberapa minggu terakhir menjadi sasaran pengintaian intensif setelah informasi intelijen menyebut adanya aktivitas mencurigakan terkait pesawat tempur berwarna coklat yang diduga kuat milik agen mata-mata yang bekerja untuk kelompok kriminal bersenjata, KKB. Lapangan itu terletak di dataran tinggi dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Pepohonan rimbun dan kabut, pagi sering menutupi pandangan, membuat aktivitas di lapangan sulit terdeteksi oleh pengintaian dari udara maupun darat. Wilayah Papua memang dikenal memiliki kontur medan yang beragam, mulai dari hutan lebat hingga pegunungan curam, sehingga pengawasan dan pengamanan di lokasi ini membutuhkan perencanaan yang matang. Densus 88 memanfaatkan peralatan pengintaian canggih untuk mengamati secara detail gerak-gerik di lapangan tersebut. Selama berhari-hari, kamera termal dan drone pengintai mengirimkan data visual yang menunjukkan pesawat tempur coklat dengan bentuk dan fitur khusus. Pesawat tersebut dilengkapi dengan persenjataan berat yang dipasang secara terselubung agar tidak mencolok saat pengamatan dari kejauhan. Data intelijen mengonfirmasi bahwa agen mata-mata yang beroperasi di wilayah tersebut berencana menggunakan pesawat tempur tersebut untuk mengirimkan bantuan senjata kepada KKB. Hal ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan di wilayah Papua yang selama ini sudah rawan dengan konflik. Para personel Densus 88 yang terlibat dalam operasi ini merupakan satuan khusus dengan pengalaman tinggi dalam menghadapi berbagai ancaman teroris dan kriminal berat. Mereka dipersiapkan secara fisik dan mental dengan latihan intensif, serta dilengkapi dengan perlengkapan tempur modern. Sebelum operasi, seluruh anggota menerima briefing detail mengenai medan operasi, susunan musuh, serta kemungkinan skenario yang akan dihadapi. Kesiapan logistik juga menjadi faktor utama dalam operasi ini. Densus 88 menyiapkan kendaraan khusus untuk akses medan sulit, serta peralatan komunikasi terenkripsi, agar koordinasi tetap lancar meskipun berada di lokasi yang terpencil. Rencana penggerbekan disusun dengan mempertimbangkan keamanan maksimal, agar tidak menimbulkan kerusakan berlebih pada aset negara maupun potensi korban jiwa. Pesawat tempur coklat itu berada di tengah lapangan, dikelilingi oleh beberapa bangunan kecil yang diduga sebagai tempat penyimpanan logistik dan persenjataan. Tambahan, kondisi pesawat terlihat terawat, dengan permukaan cat yang masih utuh meskipun terpapar cuaca ekstrem di daerah pegunungan. Senjata berat terpasang rapi pada bagian sayap dan badan pesawat, siap digunakan jika terjadi perlawanan. Selama masa pengintaian, Densus 88 mencatat beberapa kali aktivitas keluar masuk yang tidak biasa dari bangunan sekitar pesawat. Ada indikasi bahwa agen mata-mata tersebut menerima dan mengatur pengiriman persenjataan dari jaringan yang lebih luas. Hal ini semakin menguatkan kecurigaan bahwa operasi penggerebekan harus dilakukan secepat mungkin untuk mencegah potensi eskalasi kekerasan. Persiapan akhir dilakukan pada malam hari sebelum operasi dimulai. Dalam kegelapan, para personel Densus 88 bergerak dengan cepat dan terorganisir. Mereka menggunakan perlengkapan malam hari seperti night vision dan peralatan komunikasi canggih. Suasana tegang menyelimuti seluruh tim, menyadari betapa berbahayanya misi yang tengah diemban. Setelah memastikan koordinasi antar regu dan pemantauan terakhir dari drone pengintai, Densus 88 memulai langkah maju ke lapangan. Gerakan dilakukan dengan kecepatan dan ketelitian tinggi, menghindari deteksi oleh agen musuh. Jalur pendekatan dipilih sedemikian rupa agar meminimalkan risiko dan memaksimalkan elemen kejutan. Operasi ini tidak hanya menargetkan penangkapan agen mata-mata, tetapi juga pengamanan pesawat tempur yang berpotensi digunakan sebagai alat perang dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut. Dengan mengamankan pesawat dan menangkap pelaku, diharapkan jaringan KKB dapat terputus aliran persenjataannya. Ketika tim Densus 88 sampai di lokasi, garis polisi segera dipasang mengelilingi pesawat dan area sekitarnya. Langkah pengamanan ini penting untuk mengendalikan situasi dan mencegah gangguan dari pihak luar. Selain itu, garis polisi menjadi tanda tegas bagi semua pihak bahwa operasi resmi sedang berlangsung.
Situasi semakin tegang saat anggota Densus 88 memeriksa pesawat. Setiap bagian pesawat diperiksa secara menyeluruh, termasuk kabin pilot dan ruang senjata. Pengamatan dilakukan secara sistematis untuk menemukan bukti-bukti pendukung operasi dan memastikan tidak ada ancaman yang terlewat. Sementara itu, mata-mata yang menjadi target operasi berusaha melarikan diri, tetapi berhasil dihalau oleh tim pengamanan yang sudah berjaga di titik strategis. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan berarti, mengingat kesiapan penuh dari Densus 88. Penangkapan ini menjadi titik penting dalam operasi tersebut. Setelah mata-mata berhasil diamankan, tim langsung melakukan penggeledahan lebih mendalam terhadap seluruh bangunan dan barang-barang di sekitar pesawat. Banyak dokumen dan perangkat komunikasi yang ditemukan memberikan bukti kuat keterlibatan agen tersebut dalam membantu KKB. Setelah operasi penggerebekan berhasil dilakukan, Densus 88 langsung memperketat pengamanan di sekitar lokasi lapangan udara di Papua. Garis polisi dipasang secara menyeluruh mengelilingi pesawat tempur coklat yang menjadi pusat perhatian operasi. Langkah ini diambil untuk mencegah masuknya pihak luar yang tidak berkepentingan, sekaligus mengamankan barang bukti dan aset negara yang sangat strategis. Medan yang sulit dan kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang bertugas menjaga lokasi. Hujan deras sering turun secara tiba-tiba, membuat tanah yang sudah berlumpur menjadi lebih licin dan berbahaya untuk dilalui. Meski demikian, para anggota Densus 88 tetap fokus menjalankan tugas pengamanan dengan penuh disiplin dan profesionalisme. Seluruh personel dilengkapi dengan perlengkapan standar operasi termasuk rompi anti peluru, helm tempur, serta alat komunikasi yang terhubung langsung dengan pusat komando. Setiap gerakan dikomunikasikan secara detail, agar tidak ada celah bagi potensi gangguan atau upaya pelarian dari pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan mendalam terhadap pesawat tempur dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari ahli forensik, militer, dan teknisi senjata. Pesawat tersebut, dengan warna coklat yang mencolok dan desain aerodinamis, dipastikan bukan pesawat biasa. Komponen persenjataan yang terpasang terhitung lengkap mulai dari peluncur roket, senapan mesin berat, hingga sistem kendali elektronik yang canggih. Semua perangkat ini dalam kondisi siap pakai, menunjukkan bahwa pesawat memang dirancang untuk operasi tempur yang serius. Selain itu, ditemukan pula sejumlah amunisi yang disimpan rapi di dalam ruang kargo pesawat. Amunisi tersebut berjenis tinggi, kaliber, dan kemungkinan besar akan digunakan untuk memperkuat kelompok KKB di wilayah konflik. Penemuan ini menjadi bukti kuat adanya keterlibatan agen mata-mata dalam menyuplai peralatan perang ke pihak ilegal. Sementara itu, proses penyidikan terhadap agen mata-mata yang berhasil ditangkap juga mulai berjalan intensif. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa pelaku telah lama menjadi penghubung antara jaringan intelijen asing dan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ia berperan sebagai perantara yang mengatur distribusi senjata dan perlengkapan tempur lainnya. Jejak digital pelaku diusut dengan bantuan tim cyber forensik yang beroperasi dari markas Densus 88. Data komunikasi elektronik, transaksi keuangan, serta pergerakan logistik dipantau secara ketat untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang jaringan yang terlibat. Analisis ini menunjukkan pola kerja yang rapi dan terorganisir dengan baik, mengindikasikan keberadaan kelompok besar di balik operasi penyelundupan senjata tersebut. Selain itu, petugas juga memeriksa dokumen dan alat komunikasi yang ditemukan di lokasi. Berbagai catatan penting mengenai rencana pengiriman senjata ke sejumlah titik di Papua ditemukan dalam bentuk dokumen tertulis dan digital. Beberapa perangkat komunikasi juga menunjukkan adanya komunikasi langsung dengan pimpinan KKB di lapangan. Fokus penyidikan juga diarahkan pada jaringan pendukung yang selama ini membantu agen tersebut. Penyidik menduga ada beberapa orang yang bertindak sebagai kurir, pengatur logistik, dan penyembunyian senjata di berbagai titik strategis. Penyelidikan di lapangan segera diperluas untuk membongkar jaringan ini dan mencegah penyebaran senjata lebih lanjut. Untuk memastikan keamanan operasi, Densus 88 menggandeng aparat kepolisian lokal dan TNI setempat. Sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci sukses dalam menjalankan operasi ini, terutama mengingat kompleksitas medan dan situasi yang rawan di Papua. Pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga terus dilakukan secara intensif agar setiap
langkah operasi berjalan lancar. Sementara itu, kondisi psikologis para personel tetap dijaga dengan baik meski operasi ini menuntut ketahanan fisik dan mental yang tinggi. Tim psikolog militer memberikan pendampingan agar setiap anggota dapat mengatasi tekanan dan tetap fokus pada tugas. Kondisi mental yang prima sangat dibutuhkan mengingat potensi ancaman dari KKB yang diketahui memiliki kemampuan tempur dan pengetahuan medan yang baik. Keberhasilan pengamanan pesawat dan penangkapan agen mata-mata ini menjadi tonggak penting dalam upaya memberantas peredaran senjata ilegal di Papua. Namun Densus 88 menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks masih harus diungkap untuk menghentikan aliran senjata ke kelompok yang dapat mengancam keamanan nasional. Sementara itu, di luar lapangan udara, masyarakat sekitar mulai merasakan dampak dari operasi tersebut. Peningkatan kehadiran aparat keamanan membawa rasa aman sekaligus kekhawatiran terkait potensi konflik yang mungkin muncul. Pemerintah daerah dan aparat keamanan berupaya menjaga komunikasi dengan warga agar situasi tetap kondusif. Setelah tahap awal pengamanan dan penyidikan selesai, Densus 88 memfokuskan seluruh sumber daya dan kemampuannya untuk mengembangkan kasus yang sudah berhasil dipetakan. Penggerebekan di lapangan udara Papua yang mengamankan pesawat tempur berwarna coklat lengkap dengan persenjataan hanyalah bagian dari rangkaian operasi yang lebih besar dan kompleks. Informasi intelijen yang berhasil dihimpun dari barang bukti, perangkat komunikasi, serta keterangan dari agen mata-mata yang tertangkap mulai membentuk gambaran jelas tentang skala operasi jaringan tersebut. Jaringan ini tidak hanya terbatas pada wilayah Papua, melainkan telah memiliki koneksi yang luas dengan berbagai pihak di tingkat nasional bahkan internasional. Tim penyidik mulai menelusuri jejak transaksi keuangan yang digunakan untuk membiayai pengadaan senjata dan logistik. Sistem keuangan yang dipakai tergolong rumit, melibatkan beberapa lapisan perantara serta rekening fiktif yang dibuat secara terorganisir. Hal ini memperlihatkan betapa matang dan profesionalnya struktur jaringan yang tengah dihadapi Densus 88. Seluruh data tersebut dianalisis menggunakan teknologi forensik digital mutakhir. Pakar cyber forensik mengungkap pola komunikasi yang terselubung dalam kode-kode khusus yang hanya bisa diuraikan melalui perangkat lunak khusus dan kerja keras tim analis. Hasil analisa ini memungkinkan tim untuk menentukan titik-titik lokasi tersembunyi di mana persenjataan dan material berbahaya disembunyikan. Penyelidikan lanjutan juga menyoroti kemungkinan adanya dukungan logistik dan perlindungan dari oknum-oknum tertentu yang berada di wilayah konflik. Dugaan adanya simpatisan yang sengaja menutupi pergerakan agen mata-mata dan KKB semakin diperkuat oleh temuan-temuan awal dari pengumpulan data lapangan. Densus 88 pun melakukan koordinasi dengan aparat keamanan lokal dan intelijen daerah untuk melakukan operasi intelijen lanjutan. Selain itu, sejumlah titik penyimpanan senjata ditemukan di hutan lebat dan pegunungan sekitar wilayah operasi. Dengan menggunakan tim khusus dan dukungan helikopter, Densus 88 melakukan penyergapan dan penyitaan senjata-senjata ilegal tersebut. Operasi ini berlangsung dengan sangat hati-hati mengingat medan yang berat dan potensi ancaman dari kelompok KKB yang masih aktif. Pada saat yang bersamaan, petugas juga fokus menginterogasi agen mata-mata yang tertangkap. Meskipun beberapa kali mencoba untuk menutup rapat informasi, tekanan dari bukti kuat serta keahlian penyidik membuat pelaku akhirnya memberikan keterangan yang membuka banyak rahasia jaringan. Ia mengungkapkan nama-nama tokoh yang berada di belakang suplai senjata dan mengatur strategi operasional kelompok kriminal bersenjata. Pengungkapan ini membawa Densus 88 pada langkah penting dalam membongkar kelompok yang selama ini menjadi momok di Papua. Pengetahuan baru mengenai cara kerja jaringan ini membuka peluang untuk merancang operasi besar-besaran yang dapat memutus rantai pasok senjata dan mengurangi kekuatan KKB di lapangan. Di tengah perkembangan penyidikan, Densus 88 juga harus menghadapi tantangan dari sisi keamanan. Ancaman balas dendam dari jaringan KKB dan simpatisannya terus dipantau dan diantisipasi. Oleh sebab itu, aparat melakukan penjagaan ekstra ketat pada lokasi-lokasi strategis serta melakukan patroli rutin di wilayah yang rawan konflik. Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap operasi ini. Alokasi anggaran tambahan dan penambahan personel khusus diberikan agar operasi dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
koordinasi lintas lembaga pun diperkuat, termasuk dengan Badan Intelijen, TNI, dan Kepolisian Daerah. Masyarakat setempat turut merasakan dampak dari operasi yang tengah berlangsung. Peningkatan aktivitas aparat keamanan membawa harapan akan keamanan yang lebih baik. Namun, di sisi lain, ketegangan sosial tetap ada karena kekhawatiran terhadap konflik yang bisa saja meningkat jika operasi tidak berjalan dengan hati-hati. Densus 88 juga berupaya menjaga komunikasi terbuka dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk menjalin dukungan serta mengurangi potensi gesekan. Pendekatan ini dianggap penting agar operasi tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Setelah serangkaian operasi penggerebekan dan penyidikan yang berlangsung intensif, Densus 88 mulai merasakan hasil nyata dari kerja keras mereka di lapangan. Penangkapan agen mata-mata yang bertugas menyuplai senjata kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua menjadi titik awal yang membuka tabir jaringan besar di balik konflik yang selama ini menghantui wilayah tersebut. Keberhasilan pengamanan pesawat tempur coklat lengkap dengan persenjataan yang ditemukan di lapangan udara Papua menjadi bukti konkret bahwa operasi ini bukan sekadar formalitas semata, melainkan serangkaian tindakan strategis yang berdampak besar terhadap keamanan nasional. Penemuan tersebut sekaligus menggagalkan upaya penguatan senjata KKB yang berpotensi memperpanjang konflik bersenjata di wilayah tersebut. Penangkapan lanjutan terhadap sejumlah tersangka yang terlibat dalam jaringan penyelundupan senjata menjadi bagian dari babak baru dalam penegakan hukum. Densus 88 bersama dengan aparat kepolisian dan TNI melakukan serangkaian operasi yang menyasar berbagai titik penyimpanan senjata dan markas kelompok kriminal bersenjata. Operasi-operasi tersebut berjalan dengan koordinasi ketat dan strategi matang untuk meminimalisir risiko korban dan eskalasi konflik. Selain aspek keamanan, operasi ini juga berdampak pada upaya pemulihan situasi sosial dan politik di Papua. Pemerintah, daerah bersama aparat keamanan mulai melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, mengajak mereka untuk turut serta dalam menciptakan suasana kondusif. Kegiatan-kegiatan sosial dan program pemberdayaan masyarakat diperkuat untuk mengurangi pengaruh kelompok bersenjata dan mencegah rekrutmen baru. Densus 88 juga menginisiasi program pencegahan yang menyasar potensi jaringan baru. Dengan dukungan intelijen yang terus diperbarui, mereka mengawasi aktivitas yang mencurigakan serta melakukan intervensi dini jika ada indikasi penyelundupan senjata atau infiltrasi jaringan baru. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa upaya yang telah dilakukan tidak sia-sia dan situasi tetap terkendali dalam jangka panjang. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga keamanan semakin diperkuat dengan pembentukan satuan tugas khusus yang fokus pada penanganan konflik bersenjata dan terorisme di Papua. Sinergi ini menjadi modal utama dalam menghadapi ancaman yang bersifat dinamis dan kompleks. Teknologi pengawasan mutakhir juga diterapkan untuk mendukung operasi-operasi lapangan. Pemerintah pusat memberikan perhatian serius pada pembangunan wilayah tersebut sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Infrastruktur diperbaiki, akses pendidikan, dan kesehatan ditingkatkan, serta peluang ekonomi diciptakan agar masyarakat memiliki alternatif yang lebih baik daripada terlibat dalam aktivitas ilegal. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat memutus mata rantai konflik dan memperkuat stabilitas daerah. Meski begitu, situasi di Papua tetap membutuhkan kewaspadaan tinggi. Kelompok kriminal bersenjata tidak lantas menyerah, melainkan terus berusaha beradaptasi dengan taktik baru. Oleh sebab itu, Densus 88 dan aparat keamanan lain tidak pernah lengah dalam menjaga kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap segala potensi gangguan. Operasi pengamanan dan penegakan hukum ini juga mendapat perhatian luas dari media nasional dan internasional. Berbagai laporan menyoroti keberhasilan aparat dalam menggagalkan penyelundupan senjata yang bisa memperparah konflik. Namun, media juga menyoroti perlunya pendekatan humanis agar penyelesaian konflik tidak hanya mengandalkan kekuatan militer saja.